Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, orang tua kita, kerabat kita, serta guru-guru kita dan pemimpin bangsa kita yang sudah sakit. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan, dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu sikap positif terhadap semangat kebangkitan nasional. Yang pertama, nilai religius atau nilai ketuhanan, yaitu artinya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan serta menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Saling menghormati antar sesama rekan kerja kita meskipun itu berbeda agama. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan keyakinannya, termasuk kepada saudara kita misalnya, atau teman kita yang awalnya beragama Islam kemudian dia mau pindah agama, ya nggak ada masalah. Jadi masalah kalau kita melarang, itu aja sih. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Misalnya kita memaksakan agama kita kepada orang lain, itu tidak boleh, karena Islam itu rahmat bagi kita semua. Nilai kemanusiaan, artinya di sini kita harus saling memanusiakan manusia, mengakui persamaan derajat, bahwasanya kita sama di mata hukum, kita sama di mata Tuhan, bahwa kita mempunyai hak yang sama, kita mempunyai kewajiban yang sama antar manusia. Saling mencintai satu sama lain. Bagaimana kita bisa mencintai kalau tidak ada rasa peduli? Misalnya saja ya kita peduli, ya berarti kita mencintai orang itu aja. Mempunyai sikap tenggang rasa, artinya merasa kasihan kepada orang lain ketika orang lain berada dalam kesusahan, sehingga timbulnya rasa keinginan dalam diri kita untuk saling membantu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, jelas ketika kita misalnya mau menolong orang lain yang sedang kesusahan, kita tidak perlu menanyakan kamu agamanya apa ya, no, tidak boleh. Berani membela kebenaran dan keadilan. Misalnya saja ada temanmu yang benar, misalnya kecelakaan, terus dia benar, udah kita tolong, kita bantu, meskipun itu beda agama dan lain sebagainya. Di sini kita diminta untuk saling peduli sesama manusia. Jangankan sesama manusia, ke hewan aja kita kan peduli. Kadang ada hewan sakit kita obati, ada kucing kelaparan kita kasih makan, apalagi sesama manusia. Jelas kita harus saling peduli. Nilai produktivitas, misalnya saja perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Misalnya ini ada gambar anak kecil sedang menuntut ilmu. Nah, di situ kalian mempunyai nilai produktivitas dari yang misalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa untuk mengubah nasib hidup keluarga kalian. Nah, itu negara melindungi itu. Kalian mempunyai hak yang sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Misalnya saja di sekolah, kalian bakatnya di Al-Banjari, sekolah memberikan fasilitas Al-Banjari yang menunjang bakat dan minat kalian. Suka sepak bola, di sana ada, basket volley juga ada. Jadi tinggal kita mau mengembangkan apa yang ada dalam diri kita.
serta terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai keseimbangan. Di situ digambar kita bisa melihat perbedaan agama di mana saling menjaga satu sama lain. Bayangkan kalau agama Islam dan agama yang lain itu tidak atur, maka negara ini tidak seimbang. Kenapa? Karena tidak terjadi yang namanya ketentraman di dalam kehidupan bernegara. Tiap hari tengkar, tiap hari mungkin tembak-tembakan. Kenapa? Antar umat beragama tidak akur. Antar warga negara harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara seimbang. Misalnya, waktunya ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Hari Minggu ada non-muslim mau ibadah, kita menghargai. Agar warga kita yang beribadah, kita tidak usah mengusiknya. Tidak memaksakan kehendak. Sekali lagi, jangan memaksakan kehendak kita. Ayo ikut Islam, jangan. Kita tunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik, menjunjung tinggi perbedaan, toleransi, cinta damai, dan lain sebagainya. Maka dengan itu mungkin orang lain mau, oh ternyata Islam seperti ini. Mungkin dengan itu orang lain mau masuk ke agama Islam. Bukan dengan cara yang arogansi, arogan, ngamuk-ngamuk, dan lain sebagainya. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara kebutuhan lahir dan batin harus kita penuhi. Makanya kita harus selalu berpikiran positif, tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain. Nilai demokrasi. Demokrasi merupakan arti cinta tanah air, bela negara, peduli bangsa, patriotisme. Kalau kita sudah mempunyai rasa cinta terhadap negara, maka yang terjadi adalah rasa ingin memajukan negara itu untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita harus mempunyai rasa bangga. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia, warga negara yang beraneka ragam, di mana meskipun kita beragam, kita tetap aman, damai, nyaman, dan tentram, makan enak, bisa wifi dan lain sebagainya. Di Timur Tengah, negara dengan mayoritas umat Islam, mereka tetap berperang. Kita di sini negara yang beraneka ragam, kita aman-aman saja. Alhamdulillah, mari kita jaga yang namanya toleransi atau keanekaragaman yang ada dengan cara toleransi. Nilai kesamaan derajat kita sebagai warga negara sama, derajatnya sama, di mata hukum sama, apalagi di mata Tuhan. Yang membedakan kalau di mata Tuhan adalah amal ibadahnya. Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, kita antara teman yang kaya dan yang miskin sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kedudukan sama di mata hukum. Misalnya, lek salah-salah, lek benar-benar. Hak mengeluarkan pendapat, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita di muka umum, no problem, tidak ada masalah. Serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi itu hak kita, kewajiban kita apa? Bekerja keras. Kalau udah bekerja keras dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nilai ketaatan hukum. Semua warga negara sama di mata hukum. Makanya apabila ada anak polisi tidak pakai helm, wajib tetap ditilang, diberikan sanksi tilang. Kalau misalnya ada anak polisi tidak pakai helm terus nggak ditilang, itu yang salah bukan hukumnya, tetapi aparatur negara, penegak hukumnya atau manusianya. Nah, manusia seperti itu yang harus nanti diganti oleh kalian-kalian mempunyai rasa sikap disiplin dan jujur di dalam bekerja. Nantinya saya doakan semoga kalian nanti kalau menjadi aparat penegak hukum, semoga menjadi yang amanah, benar-benar menjalankan tugasnya. Yang salah diputus salah, yang benar diputus benar. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya,
di mana di dalam keberagaman itu kita bisa bersatu. Kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia karena kita merdeka tanpa diberikan oleh negara lain. Kita benar-benar berjuang dalam melawan penjajahan. Maka dari itu mari kita meneruskan tekad perjuangan dari para pendiri negara kita, para anak-anak muda terdahulu. Salah satunya adalah para pendiri dari organisasi Budi Utomo. Mari di tangan kita semua bangsa Indonesia ini bisa sejahtera. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.